Lebih simpel ya. Tungku. Oh iya. Sama Iya iya iya. Iya 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 iya. 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 Heeh. Emang 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 eh, enggak. Iya. Emang ada yang nyalahin? Enggak ada yang nyalahin. Iya 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 iya. Berarti zaman dulu nggak ada semen ya? Nggak ada semen zaman dulu ya? Nggak ada. Jadi kalau batu bata gue taruh di hutan nggak apa-apa berarti ya? Nggak apa-apa. Berarti bisa membangun rumah juga ya? Ya kan tadi itu juga gak ada kerjaan zaman sekarang sikat gigi pakai bata. Oh, bata. Sekali dua kali mah ditumbuk. Heeh. Besokannya besokannya bata langsung disikat gigi ya. Gue pengen ada yang lebih wah lagi tuh. Dari cuma sekedar tungku sama sikat gigi sama enggak. Dan nanti yang gue raguin istananya pada bolong gitu. Apa? Diambil buat gigi. Bisa, bisa. Jadi buat istana. Yakin istana nggak bolong. Terus sikat giginya pakai apa? Oh Andi, aku udah nanya kena jawab. Gimana ceritanya itu? Iya, giliran orang nggak nanya dia mau jawab. Kan ini kadang-kadang nih orangnya. Giliran orang nanya nggak mau jawab. Ya, Mau jawab? oh, ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sikat gigi. Iya bukan masalah kalau misalkan kita di hutan itu kan ketemu bukan ketemu batu bata ya tadi. Harta karun, batu bata. Kan kebutuhan di hutan itu kan pasti kita butuh makan. Jadi otomatis enggak, bentar dulu. Bentar dulu. Belum. Jadi kegunaan batu bata ini ya. Jadi gini, jadi kegunaan batu bata ini bukan untuk dimakan, tetapi untuk kita berburu. Jadi kalau misalkan ada Tenesi gitu, kelinci, timpuk. ada apa, digebukin. Kan kita butuh makan, Bang. Gak mungkin batu bata buat gosok gigi aja. Setiap hari kita gosok gigi tapi kita nggak makan, mati juga. Bisa jadi kan pas itu kan ada sisa-sisa tuh. Kulat gigi itu. Paling itu. Buat berburu. Nah, iya, masih mending untuk berburu. Kan kita belum tahu kalau misalkan itu bisa menghasilkan daripada untuk sikat gigi. Ya kan? Mendingan kita berburu, sikat gigi mah nanti aja. Betul kan Pak ya? Ya itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak apa-apa. Kan batanya banyak. Satu buat nimpuk, kan masih ada pecahnya. Nggak mungkin hilang ditimpuk kan. Pas udah nimpuk, ya kan, ambil lagi. Bersihkan. Keren. Jadi tadi buat tungku, buat sikat gigi, buat nimpuk, buat rumah, buat istana. Buat itu tujuannya, ya, tujuannya. Tujuan daripada mau diapain ini kan? Tujuannya. Walaupun gua juga nggak ngeh lah kalau misalkan tadi sampai disikat gigi buat makan. Ya, udahlah. Ya, mamang kerenan ya.
Udah lah, gua anggap aja bikin tungku bara. Bikin tungku sendirian, ya kan? Nggak ada orang. Nggak ada orang, sendirian, ambil atu-atu, ya, batanya diambil satu-satu, ditumbuk, sikat gigi. Bukan, 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 bukan sikat gigi. Apa sih? Sikat gigi baik dari tadi. Iya. Oh ya odol. Gus. Jadiin odol, nyikatnya pakai apa? Pakai jari. Aduh, aduh, aduh. Udah, aku tadi mau ngomong apa tadi? Jadi ada udah sikat gigi kita tutup. Jadi ada bata, tumpukan bata, kita pengen bikin tungku, kita ambil satu-satu tungku ya. Tungku kita tumpuk, ya. Sebelum numpuk itu kita udah punya bayangan. Tungku, tungku berapa tadi? 5 jadi 50. Jadi 5 tungku. Hah? Tadi 50. Oh 50, 10, 10, 10, 10, 10. Oh kotak, kotak, kotak. Oh au. 50. Sudah kebayang bikinnya ya? Sudah kebayang bentuknya? Sudah kebayang, kalau tadi karena bikin rumah kira-kira rumahnya kebayang ya? Mau digimanain dengan tumpukan, ambil bata satu ditumpukin di posisi sini satu. Atau tadi bikin tungku, tungkunya misalkan kotak nih kayak keramik kotak, ambil satu tumpukin satu ya. Satu tumpuk lagi satu, tumpuk lagi satu, satu, udah ketahuan bayangannya. Ya kan? Udah tahu ini, ngelihat harta karun tadi punya bayangan pengen diapain. Ya kan? Walaupun nimpuk juga punya bayangan. Minimal itu, ambil bata satu, timpuk. Ya, punya bayangannya ke arah sana. Artinya apa yang akan dilakukan sudah ada tujuannya. Ke arah nimpuk tadi. Ke arah tungku. Ke arah mau bangun rumah. Pertanyaannya, kalau misalkan kita nggak punya alasan itu, kita nggak punya tujuan pengen bikin apa-apa, kayaknya ini harta karun bukan? Iyalah, aku mau ngapain, mau bata di tengah hutan, ya kan? Mau ngapain? Nggak ada fungsinya sama sekali tumpukan ini, nggak ada wah-wahnya sama sekali tumpukan itu. Karena kita pun nggak ngerti tujuannya untuk diapain, alasannya pun kita nggak tahu mau diapain. Bahkan kita juga nggak mikirin kenapa ada batu bata di sini ya. Akan jadi sama kayak batu-batu yang lainnya, ya kan? Tapi karena kita tahu tadi, kita ngelihat, wah ini potensi, mau diapain ya? Mau dijadiin apa ini ya? Mau dijadiin tungku. Oh iya, tungkunya seperti apa bentuknya? Atau bangun rumah, oh rumah yang seperti apa ya? Atau istana yang seperti apa ya? Alasan ini yang buat kita pengen gerak. Alasan ini yang bikin kita pengen numpuk itu bata satu persatu. Dikerjainnya kapan? Kapan kerjainnya? Hah? Pada saat lihat tumpukan bata, pada saat nemu alasannya. Ya? Pada saat udah ketemu alasannya, gerak. Padahal untuk nanti. Untuk, apalagi rumah ya. Apalagi istana. Berapa tumpuk batanya? Baru bisa jadi istana. Berapa tumpuk batanya, baru bisa jadi tungku tadi. Tapi kita harus kerjakan pada saat itu juga. Untuk nanti hasil jadinya. Nggak nunggu nanti. Kalau nanti berarti makin jauh lagi dong. Ya kan? Itu alasannya. Alasan kita, tujuan kita, dan harapan kita.
harapan untuk akan terjadi seperti ini nantinya. Contoh tadi mau bangun rumah, baru setengah jalan, ya karena baru belajar mungkin, roboh. Belum jadi rumahnya, tapi roboh. Tapi setiap hari kita lakukan, udah 2 minggu, sebulan, setahun, 5 tahun kita mengerjakan itu dengan hati-hati, ambil satu bata tumpuk, ambil satu tumpuk setiap hari. Tapi di tengah perjalanan nggak jadi rumahnya. Di tengah perjalanan tiba-tiba ada angin misalkan, jadi roboh atau gempa bumi. Ya, sehingga akhirnya nggak jadi itu. Tapi kita nggak pernah berpikir ke arah yang itu. Yang ada di pikiran kita, harapan kita adalah akan jadi. Akan jadi, nggak pernah kita berpikir akan nggak jadi, akan hancur. Ya kan? Kita berpikir akan jadi rumah, akan jadi tungku. Tidak pernah berpikir hancur. Sehingga kita gerak dong. Gerak dari sekarang melakukannya tadi. Sehingga akhirnya menjadi sesuatu nantinya. Maka kalau nggak ada alasannya sama sekali, nggak ada yang jadi tujuannya, nggak akan jadi apa-apa bata yang tadi. Coba kalau taruh depan rumah gua, udah jadi, mulai khas ya kak. Udah beres, 2 lantai ya, 3, 4. Ya. Jadi tadi apa tadi? Jadi apa? Hah? Jadi apa? Jadi rumah belum? Belum jadi. Batanya jadi mana? Artinya dari tumpukan bata tadi tengah hutan itu di awal ya tadi kalau misalkan kita nggak anggap itu sesuatu, nggak akan jadi sesuatu, ya kan? Kita nggak akan jadi punya alasan juga untuk bikin sesuatu lagi dari itu, karena kita melihatnya pun nggak tertarik sama sekali. Ya. Ketika kita melihat ada ketertarikan melihat sesuatu itu akan jadi sesuatu yang mungkin sesuatu yang wah. Di sana kita menemukan lagi mau diapain ini ya. Ya. Ya kalau gue plesetin sedikit, kalau misalkan kita punya tadi, anggaplah kita punya impian. Impian masih jauh depan sana. Ya, kita anggaplah punya target 5 tahun. 5 tahun ya anggap. Impiannya udah kebayang belum? Kalau tadi kita mau bikin tungku, mau bikin rumah, udah kebayang. Mau rumah yang seperti apa? Tungku yang seperti apa? Nah ini kalau kita berbicara tentang impian kita, kebayang nggak? Kebayang nggak dengan impian itu? Atau kita nggak anggap itu sesuatu dan kita abaikan, jadi kita menikmati aja hari yang ada. Kalau kita menganggap dan ketemu bayangannya, impian nanti, wah kayaknya begini, jadi harapan. Ketika menjadi harapan ini tadi, apa yang bisa gue kerjakan sekarang? Mulai dari numpuk bata yang mana? Apa yang menjadi batanya? Apa yang jadi batanya untuk disusun nanti sehingga jadi istana? Kalau kita plesetkan ke arah impian, apa yang harus kita susun sehingga menjadi nanti impian kita? Cuma kalau kita ngelihat dari awalnya bukan apa-apa, nggak salah dong. Walaupun batanya 20.000 juga nggak kita apa-apain. Walaupun banyak banget batanya itu, kita juga nggak ngerti mau diapain. Jadi ada alasan yang menjadi bahan bakar diri kita, kenapa kita harus gerak.
Anggaplah impian mah terlalu jauh, rumah mah terlalu besar, istana apalagi, tungku aja yang kita mainkan. Tungku mah cuma sedikit, ya kan? Impian terlalu jauh, terlalu besar, rumah, istana, anggaplah. Kita ambil yang sederhana, yang rada kecilan dikit, tungku tadi. Tungku sudah ada bayangannya, kita bikin tungku sekian. Dengan sekian bata, kita tumpuk satu persatu batanya sehingga akan menjadi tungku nantinya. Dalam versinya kita saat ini, apa yang terdekat yang bisa kita capai? Bayangan seperti apa yang bisa kita lihat? Sehingga kita pun memutuskan untuk bisa bergerak mulai dari sekarang. Berbicara tentang mengangkat derajat keluarga, anggap sama dengan impian. Terlalu tinggi, terlalu besar. Banggakan orang tua, mungkin anggap juga sama dengan impian. Terlalu tinggi, terlalu besar. Hal apa yang membuat kita bisa gerak saat ini juga? Sehingga absensi sekalipun tidak dibatasi sama aturan. Karena kita yang memutuskan untuk gerak mulai hari ini untuk mencapai sesuatu atau tujuan apa nih yang terdekat. Karena kalau misalkan kita tadi masih tidak gerak, tidak tergerak, artinya kita nggak punya alasan. Kita nggak punya alasan, kita nggak punya bahan bakar untuk mendorong diri kita bergerak. Kalau kita masih sama dengan seperti biasanya, bekerja, datang pagi, pulang sore, itu aja yang kita lakukan, artinya kita sama aja kita nggak gerak. Nggak gerak. Sama kayak tadi di hutan, sebelum adanya bata juga sama aja. Ya. Berburu mah nggak perlu pakai batu bata. Nggak perlu sikat gigi apa lagi. Pakai akar. Nah, sikatnya. Ya. Ya, sabunnya pakai kulit kayu. Lah kan di hutan. Ya, jadi gitu. Jadi apa? Kenapa kita sekarang ini masih tampaknya kayak yang nggak gerak gitu ya? Kayak yang nggak gerak. Kita mau ngapain sih? Kita mau ngapain sih? Sehingga kita bisa gerak. Sehingga ini jadi alasan untuk kita bisa gerak. Kalau tadi di awal gue bilang Jainuddin punya alasan untuk bisa datang pagi. Itu alasan dia untuk gerak. Bahan bakarnya, motivasinya. Kenapa dia bisa gerak? Dengan alasan itu. Ya kan? Tapi alasan itu untuk mendorong dia bisa datang pagi. Kita apa? Aturan. Anggap ini aturan adalah bahan bakarnya kita untuk gerak. Tapi apakah cuma sebatas itu? Apakah cuma sebatas itu yang harus kita lakukan panjang hidup kita sehingga kita akan terus tadi seperti ibu bilang, emang kita akan jadi karyawan selamanya. Apa tadi kalau misalkan marketing kita, apa kita akan jualan terus seperti itu? Pemberkasan kita, apa kita selalu ngerjakan hal itu? Sampai kapan juga subsidi pemerintah ini ada? Ya, kalau udah mainannya komersil mah, apalagi udah jual-jual cash itu kayaknya nggak perlu lagi kita sebagai pemberkasan. Apa sampai mana kita bertahan dengan melakukan hal yang biasa-biasa aja tanpa ada perubahan? Coba ingat lagi, udah berapa tahun kita di sini? Udah berapa tahun kita mulai awal pertama kali masuk ke sini? Ya, apa yang berbeda? Apa yang menjadi perubahan? Terus ketika kita merasakan perubahan, apakah cukup sampai di sana? Apakah masih ada lagi hal-hal lain yang lebih tinggi lagi yang harus gua capai, yang harus kita capai? Sehingga belum saatnya kita istirahat sekarang. Perjalanan masih panjang. Belum saatnya kita duduk-duduk istirahat sekarang. Kalau masih ada hal hebat lainnya yang harus kita capai di depan sana.
Kalau kita berbicara tentang ingin membahagiakan keluarga, membahagiakan yang seperti apa kata kita? Kalau kita pengen banggakan orang tua, pengen banggain orang tua yang seperti apa versinya kita? Karena kalau cuma sekedar banggain orang tua atau pengen bikin orang tua bahagia aja. Kalau setiap hari dia ketawa, dia senang, dia tenang, gak ada beban, gak ada masalah, gak ada yang dia pikirkan, gak ada pusing-pusingnya dia. Cukup sudah. Gak perlu kita jadi orang yang kaya. Karena itulah kebahagiaan orang tua, sudah. Atau membahagiakan keluarga, anak istri. Selamanya gak ada keluhan keluarga. Makan cukup, ya kan? Tidur nyenyak, nggak kekurangan, ya kan? Kalau udah itu ya udah, berarti sebatas itulah. Nah pertanyaannya adalah, apakah akan selamanya seperti itu? Dan apakah ada hal lain yang sebenarnya yang ingin kita capai? Kalau ada, belum saatnya kita untuk istirahat sekarang. Apa istirahat? Terlena. Terlena dengan situasi kita saat ini. Terlena dengan pencapaian kita saat ini. Terlena dengan gaji yang kita punya saat ini. Belum saatnya kita istirahat. Ya. Kalau kita mau istirahat nanti, kalau misalkan kita sudah mateng dan anak apa yang kita punya kayak perusahaan ini misalkan sudah diwariskan, sudah bisa berjalan dengan nilai-nilainya, ya udah istirahat kita. Atau ketika kita sudah berada di puncak dan udah bisa bermanfaat untuk banyak orang, ya istirahat. Atau apa? Jadi pertanyaan, ketika kita merancang itu impian, apakah impian itu menjadi salah satu alasan kita untuk gerak atau enggak? Kalau enggak, cari alasan apa yang bisa buat gua gerak.